warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan kami dari anggota kelompok 2 yang terbagi untuk menjelaskan materi momen dipol perbedaan elektronegativitas. Sebelumnya, perkenalkan saya Anindya Chelsea Cevara dengan NIM terakhir 018, rekan saya Humaira Faisa Masyita dengan NIM terakhir 029, dan Siti Maimuna dengan NIM terakhir 086. Halo, di bagian ini saya akan menjelaskan tentang momen dipol, elektronegativitas, dan juga hubungan di antara keduanya. Kita mulai dari momen dipol terlebih dahulu. Momen dipol merupakan ukuran seberapa besar pemisahan muatan dalam suatu molekul akibat perbedaan elektronegativitas. Dengan rumus momen dipol sendiri yaitu Mu sama dengan Q dikali dengan R. Mu merupakan momen dipol, yang artinya ukuran seberapa besar pemisahan muatan dalam suatu molekul. Sedangkan Q merupakan besar muatan parsial, menunjukkan seberapa besar perbedaan muatan antara delta plus dan juga delta min. Sedangkan R yaitu jarak antara muatan, yaitu jarak antara pusat muatan positif dan juga negatif. Kita bisa lihat dari rumus ini, ada dua hal yang mengaruhi momen dipol. Yang pertama yaitu besar muatannya. Kalau perbedaan muatan besar, maka momen dipol juga besar. Yang kedua yaitu jaraknya. Kalau jarak antara muatan positif dan negatif makin jauh, maka momen dipol juga makin besar. Jadi, semakin besar perbedaan muatan dan semakin jauh jaraknya, maka momen dipol juga akan semakin besar. Nah, penyebab munculnya momen dipol ini adalah elektronegativitas. Elektronegativitas merupakan kemampuan suatu atom untuk menarik elektron dalam suatu ikatan kimia. Jadi, ketika dua atom berikatan, sebenarnya mereka sedang berbagi elektron, tapi pembagian ini tidak selalu sama rata. Atom yang memiliki elektronegativitas lebih tinggi akan menarik elektron lebih kuat ke arahnya. Akibatnya, elektron menjadi lebih banyak berada di dekat atom tersebut, sehingga distribusinya menjadi tidak merata. Bisa dibilang, elektronegativitas ini yang menentukan apakah elektron akan terbagi rata atau justru condong ke salah satu atom. Bisa dilihat di dalam poster terdapat hubungan elektronegativitas atau delta IN. Delta IN ini penting untuk mengetahui jenis ikatan yang terbentuk sekaligus melihat apakah ada kemungkinan terbentuk momen dipol. Kalau delta IN-nya kecil yaitu sekitar 0 sampai 0,4, berarti kedua atom memiliki kemampuan tarik yang hampir sama. Akibatnya, elektron terbagi merata dan ikatannya bersifat nonpolar sehingga tidak memiliki momen dipol. Kalau delta N-nya sedang sekitar 0,5 sampai 1,7, perbedaannya mulai terlihat. Elektron akan lebih tertarik ke salah satu atom sehingga distribusinya tidak merata dan terbentuk ikatan polar. Sedangkan jika delta N-nya besar, lebih dari 1,7, maka perbedaannya sangat besar. Elektron bisa tertarik hampir sepenuhnya ke satu atom, sehingga terbentuk ikatan ionik atau sangat polar. Selanjutnya yaitu hubungan ke momen dipol. Ketidakseimbangan distribusi elektron ini menyebabkan munculnya yang disebut muatan parsial. Atom yang kekurangan elektron akan bermuatan parsial positif, sedangkan atom yang kelebihan elektron akan bermuatan parsial negatif. Pemisahan muatan inilah yang menghasilkan momen dipol. Arah momen dipol sendiri dari positif menuju negatif yang menunjukkan arah perpindahan distribusi elektron dalam molekul. Jadi, simpelnya, elektronegativitas adalah penyebab terjadinya ketidakseimbangan elektron, sedangkan momen dipol adalah ukuran dari pemisahan muatan tersebut. Dan semakin besar perbedaan elektronegativitas, maka semakin juga besar momen dipol yang dihasilkan. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Contoh-contoh molekul polar dan non-polar. Yang pertama, contoh molekul polar. Contoh molekul polar adalah HCl, H2O, dan NH3. Pada HCl, atom Cl lebih elektronegatif daripada H, sehingga elektron lebih tertarik ke Cl.
Lalu pada H2O, bentuk molekul yang bengkok menyebabkan arah dipol tidak saling meniadakan, sehingga molekul bersifat polar. Begitu pula pada NH3 yang berbentuk piramida trigonal sehingga memiliki resultan momen dipol. Yang kedua, contoh molekul nonpolar. Contoh molekul nonpolar adalah CO2, CH4, dan O2. Ikatan C sama dengan O sebenarnya bersifat polar, tetapi karena bentuk molekulnya linear dan simetris, maka arah dipol saling meniadakan sehingga resultan momennya nol. Pada CH4, bentuk tetrahedral yang simetris juga menyebabkan distribusi muatan merata, sehingga O2 bersifat non-polar karena terdiri atas dua atom yang sama sehingga tidak ada perbedaan keelektronegatifan. Selanjutnya, perbedaan antara molekul polar dan non-polar. Perbedaan utama antara molekul polar dan non-polar terletak pada distribusi elektron, bentuk molekul, dan momen dipolnya. Molekul polar memiliki distribusi elektron yang tidak merata dan momen dipol, sedangkan molekul non-polar memiliki distribusi elektron merata dengan momen dipol nol. Selain itu, molekul polar umumnya memiliki bentuk tidak simetris, sedangkan molekul non-polar cenderung simetris. Perbedaan ini juga mempengaruhi sifat kelarutannya. Molekul polar biasanya larut dalam pelarut polar seperti air, sedangkan molekul non-polar lebih mudah larut dalam pelarut non-polar seperti benzena atau minyak. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang penerapan elektronegativitas dan momen dipol dalam kehidupan sehari-hari. Elektronegativitas adalah kemampuan suatu atom untuk menarik elektron dalam suatu ikatan kimia. Perbedaan elektronegativitas antar atom dapat menyebabkan pembagian elektron menjadi tidak merata. Akibatnya, muncul kutub positif dan kutub negatif pada suatu molekul. Keadaan inilah yang disebut momen dipol atau kepolaran molekul. Konsep ini sangat penting karena mempengaruhi sifat suatu zat, seperti mudah atau tidaknya suatu zat bercampur maupun larut dengan zat lainnya. Penerapan pertama dapat dilihat pada air. Air merupakan molekul polar karena atom oksigen memiliki elektronegativitas lebih besar dibandingkan atom hidrogen. Akibatnya, elektron lebih tertarik ke arah oksigen, sehingga molekul air memiliki kutub positif dan negatif. Contoh berikutnya yaitu minyak dan air yang tidak dapat bercampur. Hal ini terjadi karena air bersifat polar, sedangkan minyak bersifat nonpolar. Zat yang memiliki sifat berbeda akan sulit bercampur, sehingga minyak dan air akan tetap terpisah. Penerapan lainnya terdapat pada sabun dan deterjen. Sabun memiliki dua bagian, yaitu bagian polar dan bagian nonpolar. Bagian nonpolar berfungsi mengikat minyak atau lemak pada kotoran, sedangkan bagian polar berfungsi mengikat air. Saat mencuci tangan atau pakaian, bagian nonpolar dari sabun akan menempel pada lemak dan kotoran. Setelah itu, bagian polar membantu membawa kotoran tersebut bersama air sehingga kotoran dapat terangkat dan dibersihkan. Penerapan terakhir yaitu pada alkohol dan aseton. Alkohol mudah bercampur dengan air karena memiliki sifat polar. Oleh sebab itu, alkohol sering digunakan sebagai bahan pembersih dan cairan antiseptik. Sedangkan aseton digunakan sebagai penghapus kuteks karena dapat melarutkan zat tertentu yang sulit larut dalam air. Jadi, dapat disimpulkan bahwa elektronegativitas dan momen dipol memiliki banyak penerapan dalam kehidupan sehari-hari, mulai dari air sebagai pelarut, minyak dan air yang tidak dapat bercampur, cara kerja sabun saat membersihkan kotoran, hingga penggunaan alkohol dan aseton. Dengan memahami konsep ini, kita dapat mengetahui bahwa ilmu kimia sangat dekat dan berhubungan langsung dengan aktivitas sehari-hari.